Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yupi Sounds. Kali ini saya akan share soal playback track atau sequencer secara otomatis. Jadi mungkin buat teman-teman playback engineer yang pengen setelah lagu selesai itu langsung otomatis stop untuk speech atau untuk break, kemudian mulai lagi ketika sudah ready. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara yang akan saya jelaskan nanti. Dan cara ini sementara ini hanya bisa di Mac saja, tapi untuk yang Windows user nanti di bagian kedua saya akan share soal cara stop track yang nggak kayak biasanya. Nah, cara ini saya adaptasi dari Windows. Oke, langsung aja ke cara yang pertama, yaitu stop sequencer secara otomatis. Yang pertama, kita pencet command spasi di Mac untuk membuka search application. Di situ kita cari audio MIDI setup, kemudian setelah itu klik menu window yang di atas, kemudian show MIDI studio. Lalu di situ ada IAC driver, klik 2 kali di situ. Kemudian pastikan device is online sudah tercentang. IAC driver ini dipakai untuk komunikasi MIDI secara internal di dalam Mac tersebut. Lalu kita kembali ke Ableton. Di menu Live, kita pilih Settings, lalu di tab Link Tempo MIDI. Di situ kita akan lihat di bagian bawah ada IAC driver, ada dua, in dan out. Untuk yang bagian out, kita klik di bagian remote. Jadi Ableton akan menerima sinyal atau pesan MIDI dari IAC driver. Kemudian di bagian out, kita centang di bagian track dan sync. Jadi Ableton akan mengeluarkan sinyal atau pesan MIDI dari track ke IAC driver. Setelah itu kita buat MIDI track dengan nama stopper. Terus untuk inputnya kita set no input saja. Kemudian outputnya kita set ke IAC driver. Kemudian kita cek dulu di bagian MIDI mapping. Kalau teman-teman sudah mapping tombol stopnya di MIDI controller, kita bisa cek di situ tombol stop itu value MIDI-nya apa. Kalau di contoh ini, MIDI mapping di MIDI controller saya, value-nya adalah CC25. Oke, berikutnya kita bikin MIDI clip di bagian dimana kita mau stop lagunya. Kalau tadi teman-teman MIDI mapping stop buttonnya ada di value notes, bukan CC, kalian bisa bikin di bagian ini, di bagian note yang tadi menjadi mapping dari MIDI controllernya. Untuk yang CC bisa masuk ke bagian tengah ini, kemudian pilih CC numbernya sesuai yang di MIDI mapping tadi. Set value-nya ke 127. Mari kita coba. Nah, setelah berhenti, saya pencet key yang ada di MIDI controller saya yang sudah saya mapping ke lagu berikutnya. Kemudian saya klik play di MIDI controller. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, penjelasannya soal IAC driver tadi. Dari track, stopper akan mengirimkan pesan stop ke IAC driver, kemudian dari IAC driver akan mengirimkan kembali ke Ableton, dan Ableton akan stop playbacknya. Jadi kenapa tadi MIDI value-nya harus disamakan? Karena biar kita bisa tetap stop secara manual maupun stop secara otomatis. Nah, kekurangannya untuk stop yang ada di Ableton ini akan stop semua track dan sekaligus sampel yang mungkin kita trigger secara manual, misalnya drone pads. Nah, kalau teman-teman lebih pilih untuk tidak stop semuanya secara langsung, kita bisa pakai cara yang kedua, yang manual, yang cara ini juga bisa di Windows. Nah, begini contohnya, saya sudah play satu drone patch, kemudian kita bikin locator di bagian yang kosong di paling belakang dengan cara klik L, terus kita rename jadi stop, terus kita mapping locator stop ini ke tombol di MIDI controller kita. Oke, kita coba. Nah, drone patch-nya tidak akan stop, masih akan terus jalan. Terus kalau saya pencet lagu berikutnya dari MIDI controller saya, one, two, 3, 4. Nah, masih akan seamless. Untuk yang ini tipsnya di bagian locator stop, kita set time signature change ke 1/4. Jadi supaya ketika kita pencet lagu berikutnya, kapanpun itu, kita langsung mulai di bagian count in-nya. Contohnya seperti ini.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu dan see you in the next video.